Ada tolok ukurnya, kita itu bisa jadi sesama bagi manusia. Dan itu yang kita mau tutup renungan ini, saudara. Ya, mari kita mau jawab, siapakah sesamaku manusia yang sebetulnya dia nanya, ya, bagaimana orang bisa hidup kekal? Oh gini, kasih Tuhan dan manusia. Lalu siapakah sesamaku manusia? Dia membela diri. Nah, itu kesempatan bagi Yesus untuk menceritakan tentang seorang Samaria yang murah hati, saudaraku. Saudara, ada 4 tokoh di dalam kisah orang Samaria yang murah hati. Kita lihat tokoh yang pertama, next. Orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Haleluya. Kita lihat catatannya. Ternyata dia dirampok habis-habisan. Habis. Bisa jadi dia ditelanjangi. Kemudian apa? Dianiaya berat. Waduh. Ya, dipukuli, ditinggalkan di pinggir jalan. Ya, setengah mati. Nah, saudara, bagaimana kita belajar dari orang ini? Orang ini bicara tentang apa? Next, kita lihat. Saudara, orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, itu gambaran perjalanan seorang anak manusia di dunia ini yang tidak memiliki ataupun sedang meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Sekarang ini musimnya, saudaraku, libur sebentar, ya. Kalau Jumat libur aja, ya, itu udah siap-siap tuh. Tahu-tahu udah sampai ke Papua, sampai ke Lombok, ke Bali, healing katanya, saudaraku. Ya, pendeta-pendeta juga perlu healing. Jalan-jalan. Saudara berpikir, wah mau cari kepuasan. Tapi saudara, ada penyelidikan mengatakan begini, ada post power syndrome, ada post sindrom post itu liburan. Jadi kalau misalnya kita liburan pergi ke Labuan Bajo 5 hari, kita pulang kemudian ke Jakarta, besoknya hari Senin kita mau kerja, rasanya berat banget. Pengennya ke Labuan Bajo lagi, saudara. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena nggak ada kepuasan. Kalau cari kepuasan dengan cara itu pasti nggak puas. Apalagi kalau kita di luar Tuhan, nggak ada yang bisa memuaskan kita. Kalau kita tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan, pasti tidak ada juga kepuasan. Seorang bapak gereja yang bernama Augustinus, ketika masih muda dia moralnya bejat, dia cari kesenangan melalui wanita-wanita nakal, saudaraku. Umur belasan dia sudah hidupnya gak keruan-keruan. Mamanya namanya Monica terus berdoa untuk dia siang malam, saudaraku. Berdoa sampai 10 tahun dia berdoa, makin bejat anaknya. Dia datang kepada hamba Tuhan dan berkata, bagaimana dengan anakku ini? Aku sudah berdoa 10 tahun tapi anakku makin bejat. Hamba Tuhan itu cuma berpesan begini, teruslah berdoa. Karena seorang anak yang didoakan oleh ibunya dengan cara seperti ibu, dengan cucuran air mata, satu kali anak itu pasti dijamah oleh Tuhan. Saudara, 8 tahun kemudian bertobatlah Augustinus. Ketika dia bertobat, dia menulis satu buku, My Confession, pengakuanku. Dia berkata di dalam bukunya ini satu kalimat yang luar biasa. Dia berkata begini, Tuhan, Engkau menjadikan kami manusia dengan satu ruang di dalam hatinya yang tidak pernah bisa dipuaskan kecuali Engkau ada di dalamnya. Saudara, hanya Tuhan yang bisa memuaskan kita, saudara. Karena kita memang dijadikan untuk Tuhan.
Katakan amin yang keras kalau saudara percaya. Yang belakang saya pengen dengar kayak amin yang keras yang belakang. Aminnya kayak marah. Ada yang sedang merasa hatinya gersang, saudara. Kau pikir suami bisa memuaskan? Gak bisa. Saya saksikan sama jemaat. Saya gak pernah harapkan lagi kepuasan dari Evita. Mana Evita, boleh berdiri dong. Ini istriku yang cantik luar biasa. Tapi saya sudah bilang sama dia, tak mungkin aku harapkan kepuasan dari engkau. Tapi aku puas dengan engkau. Kenapa? Karena aku puas dengan Tuhan terlebih dahulu. Kalau orang belum mengalami Tuhan, saudara mau kaya, saudara mau dihormati orang, saudara gak ngalami Tuhan, saudara tetap gak akan ada kepuasan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Orang yang kedua adalah seorang imam. Ya, cepet dikit ini, saya sudah dikejar waktu. Imam itu seorang wakil manusia dalam urusan-urusan mengenai Allah. Tugasnya adalah mempersembahkan korban, bersyafaat, memberi berkat. Orang ini harusnya begitu lihat orang, dia belum tahu itu apa jadi sesama manusia. Yesus mengajarkan. Dan hari ini biar kita belajar. Harusnya dia yang pertama, weh, kenapa ini? Langsung diangkat. Seorang imam seharusnya orang yang punya belas kasihan begitu rupa. Tapi waktu dia melihat itu, next, dia hanya menghindar dari korban perampokan itu, saudara. Imam nggak jaminan. Ya. Yang kedua, yang ketiga, pribadi ketiga, seorang dari suku Lewi. Suku Lewi, next ya, itu suku yang dipilih melayani Tuhan karena secara historis, saudaraku, mereka itu berpihak kepada Musa ketika Israel menyembah berhala, menyembah lembu emas. Makanya mereka diberi hak untuk menjadi suku yang melayani. Tapi sekalipun mereka tuh suku yang melayani, ketika melihat orang itu, buat apa ku habiskan waktuku untuk mengurus orang ini? Ada sesuatu yang lain yang aku harus kerjakan. Toh aku melayani Tuhan. Tak 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 dung 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 dung. Dia juga melewati korban perampokan itu dari seberang jalan. Jadi dia udah tahu di situ nih. Saya gak ini pasti korban perampokan nih. Dia buru-buru. Wah. Dia gak mau. Ini catatan saya. Next. Jabatan, kekayaan, Kristen historis. Apa Kristen historis? Kristen keturunan. Saya ini lahir dari papa mama Kristen. Tapi gak ada watak Kristen sedikit pun ketika saya belum lahir baru. Kristen historis. Hanya keturunan. Itu gak bunyi kalau soal hubungan sesama manusia. Bahkan kalau seseorang itu punya pelayanan gerejani yang baik, kadang-kadang jabatan kekayaan Kristen historis, pelayanan gerejani yang baik, seringkali justru menjadi penghalang untuk seorang menjadi sesama bagi saudaranya. Saudara jangan harapkan saudara hati yang cinta sesama dari orang yang punya jabatan. Jabatan di gereja, jabatan organisasi, jangan harap. Kau akan kecewa. Saya mau tanya, siapa pernah kecewa sama pendeta?
Jangan angkat tangan. Karena saya takut saudara angkat tangan banyak banget saudaraku. Saudara, kalau cuma harapkan jabatannya, oh dia pendeta, dia ini, katakan sama saya, tapi jangan pulang begitu ya saudaraku ya. Oh tanya jemaat Ujung Menteng, ada gak yang pernah kecewa sama Pak Theo? Saya takut kalau suruh angkat tangan. Banyak banget nih bener. Tapi saya mau beritahu, sebaik-baiknya Pak Jokowi, nah ini kok nyerempet Pak Jokowi ya. Dia manusia juga. Betul apa betul? Ada yang kecewa sama beliau hari-hari ini? Saya mau beritahu, ampuni beliau. Jangan kecewa dibawa mati. Namanya manusia. Siapa yang pernah kecewa sama suami? Gak usah angkat tangan juga. Ini lebih banyak lagi, saudara. Siapa yang sering kecewa sama istrinya? Tiap gajian semua diserahin sama istri, tapi baru tanggal 10 udah habis semuanya. Ngutang. Terjerat pinjol lagi ya, jangan sekali-sekali saudaraku ya. Gak ada yang bisa memuaskan. Kita tidak dirancang untuk puas dengan manusia, tidak dirancang saudaraku untuk itu. Kita hanya puas dengan Tuhan. Tetapi oleh karena anugerah kita bisa jadi sesama bagi manusia yang lain. Contohnya siapa? Orang Samaria itu. Kita sudah sampai pada bagian terakhir. Next. Jangan cepat ditayangkan. Pertama-tama hatinya tergerak oleh belas kasihan. Taurat itu diwakili Lewi, diwakili imam itu memandang tanpa belas kasihan. Hukum Taurat itu langsung main hukum. Gak ada anugerah di situ. Tapi Yesus datang membawa anugerah yang besar bagi kita. Dia menyiram luka orang itu dengan minyak dan anggur lalu membalutnya. Saudaraku, anggur itu buat membersihkan luka. Lalu minyak itu untuk luka-lukanya supaya tidak pedih, perih, meradang. Lalu dibalut, saudara. Lalu menaikkan orang itu ke atas keledainya sendiri. Saudara imajinasikan ini dan membawanya ke penginapan. Jadi dia jalan. Orang itu taruh di atas keledainya. Jalan dia. Ini siapa? Orang Samaria itu bagi orang Yahudi dianggap rendah. Karena dianggap keturunan Israel yang dengan bangsa Asyur. Waduh, gak murni mereka. Dianggap rendah, tapi justru Yesus pakai itu untuk memberitahu kita. Jangan pernah underestimate sama orang. Jangan pernah anggap rendah orang. Kadang kita ini suka ditegur keras karena kita menganggap rendah seseorang. Hanya karena penampilan atau apapun, saudara. Ya, saudaraku, dibawanya ke penginapan. Kenapa? Karena orang Samaria itu bisa jadi gak punya rumah. Atau dia sedang dalam perjalanan juga. Jadi dia mengorbankan banyak hal. Tenaga, waktu. Bahkan kemudian menyerahkan 2 dinar untuk biaya selanjutnya. Wow. Saudara, kalau di Jakarta. Ya saudara. Saya harus ngaku juga. Lihat orang kecelakaan. Wah, apa itu? Kita gak terlalu mau itu. Kenapa? Aduh, sibuk. Kita menghindar. Jadi orang Samaria yang baik hati ini bicara satu pribadi yang memang beda. Jadi siapakah orang Samaria itu? Adakah orang seperti dia di zaman ini? Beritahu sebelahnya, ada. Kamu bisa jadi seperti dia. Tapi engkau harus belajar dari Yesus. Next. Jadi orang Samaria yang digerakkan hatinya oleh belas kasihan itu adalah gambaran dari Kristus.
Allah yang mengambil rupa manusia supaya dapat menunjukkan belas kasihannya kepada kita sesamanya yang berdosa. Nah saudara, perhatikan ini bagian menjelang akhir. Yesus lebih dari orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria itu hanya ya saudaraku, kasih keledainya, minyak anggur, kemudian uangnya, waktunya. Yesus memberikan nyawanya untuk kita semua. Katakan amin. Kita baca ayat ini, 1 Petrus 2 ayat 24. 2-3 bagian A saja, 2-3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi dia saudara memikul dosa kita. Dia bukan cuma taruh orang Samaria, seperti orang Samaria itu taruh itu di atas keledainya. Dia taruh saudaraku dosa manusia yang tidak dapat ditebus oleh siapapun. Dia taruh, dia pikul di dalam tubuhnya. Maka tubuh itu dianiaya saudara. Dia pikul. Dia bukan cuma memberikan minyak dan anggur, tetapi dia memberikan darahnya untuk kita semua. Tubuhnya dan darahnya, saudaraku. Itu sebabnya saudara, sebagai tantangan, saya ingin sampaikan, malam ini di tengah-tengah kita ada pribadi yang jauh lebih baik dari orang Samaria yang murah hati. Yesus Kristus Tuhan kita yang sangat mengerti keadaan kita. Mungkin ada di antara kita yang sedang dirampok habis-habisan hidupnya oleh iblis. Dirampok damai sejahteranya. Engkau punya semua, engkau kelihatannya dihormati orang, engkau melayani atau apapun, tapi tidak ada damai sejahtera. Engkau selalu merasa hidup ini ada tekanan, satu hal yang tidak beres, saudaraku. Adakah di antara kita dirampas hubungannya dari Tuhan dengan Tuhan dan sesama? Dirampok habis-habisan kesehatannya. Dan yang terutama saudaraku, dirampok oleh si jahat untuk mendapatkan keselamatan. Kenapa? Karena mata kita dibutakan oleh iblis. Sehingga kita tidak yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berapa banyak di antara kita ragu-ragu, benarkah dia Tuhan, benarkah dia Juru Selamat? Saya beritahu kepada saudara, saudara sedang dirampok oleh si jahat. Supaya mata hati saudara tidak melihat bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi malam ini saudara, Roh Kudus akan mengurapi kita. Roh Kudus akan bekerja, mencelikkan mata hati kita supaya kita dapat mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang percaya ini katakan amin. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Terakhir dan terakhir, slide terakhir. Ini slide yang mengerikan. Orang kaya di Lukas pasal 16. Tiap hari bersenang-senang. Dia nggak peduli sama Lazarus yang miskin. Lazarus yang miskin tuh makan dari meja, remah-remah jatuh dari meja dia. Dia nggak peduli. Dia nggak merasa butuh belas kasihan. Kadang kita tuh merasa nggak butuh belas kasihan. Entah saudara kaya, miskin, setengah kaya, setengah miskin. Kadang-kadang tuh kita merasa hidupku nih ya udah aku sendiri urus. Ada orang kaya berkata begini, apa itu darah Yesus? Aku bisa urus dosaku sendiri. Nggak perlu darah Yesus. Nggak perlu belas kasihan. Kadang kita begitu sombong, saudara. Merasa nggak butuh belas kasihan.
Seperti orang kaya ini. Ini bukan soal kayanya, tapi soal dia terlambat. Begitu dia mati masuk ke alam maut, masuk ke Hades. Dia disiksa di situ dengan nyala api. Dia kesakitan. Baru di situ dia berkata. Dia memandang ke atas, lihat Lazarus ada di pangkuan Abraham. Dia berkata, Bapak Abraham. Bapak Abraham. Kasihani aku Bapak Abraham. Aku kesakitan di tempat ini oleh nyala api Bapak Abraham. Saya beritahu kepada saudara. Di antara semua pemberita Injil, baik rasul-rasul, nabi-nabi, Yesus adalah satu-satunya pribadi yang paling sering, katakan bersama saya, paling sering. Paling sering apa? Memberitakan soal hukuman kekal. Soal neraka kekal. Natal ini diadakan supaya paling tidak ada satu jiwa jangan terlambat untuk mendapatkan belas kasihan dari pribadi yang jauh lebih baik daripada orang Samaria yang murah hati itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita minta belas kasihan-Nya. Sebagai orang percaya saya bertumbuh dalam pengertian ini. Tuhan seringkali aku begitu sombong. Tidak merasa butuh belas kasihan. Saya beritahu kepada saudara, kau sehat, kau kuat. Kadang-kadang sehat, kuat, uangnya banyak, dompetnya tebel tuh sampai kartunya aja bikin dompetnya itu nyongol begini. Jangan pikir saudara. Engkau tidak butuh belas kasihan. Jangan sampai terlambat lalu kita berseru, Bapak Abraham. Saudara tahu, begitu masuk alam maut, tidak ada kemungkinan untuk pindah. Alam maut bukan rumah kontrakan. Bisa katakan amin? Wah, udah selesai nih, kita pindah. Sekali masuk ke situ, gak akan bisa keluar. Bertahun-tahun aku menangisi keluargaku. Tiap kali ada kesempatan untuk berdoa dengan cucuran air mata, Tuhan. Ada saudara-saudaraku Tuhan yang belum percaya, yang belum diselamatkan. Tuhan tolong. Dalam hatiku aku berkata, lebih baik aku mati duluan daripada melihat saudaraku mati di luar Tuhan. Tuhan tolong. Malam hari ini, jangan merasa gak butuh belas kasihan. Hidup kita di dunia cuma sebentar saja. Seperti rumput, hari ini ada, besok sudah dibuang ke tempat. Seperti bunga, sebentar berkembang sudah layu. Hidup kita cuma sebentar saja. Pikirkan soal kekekalan yang kekal, tidak terbatas waktunya. Dan biarlah ditentukan malam ini. Berserulah Tuhan, aku butuh belas kasihan-Mu. Atau engkau berseru untuk saudaramu, papa mamamu, Tuhan tolong. Jangan sampai mereka terlambat berseru, minta dibelas kasihan. Kita tundukkan kepala saudara. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari song leader, singer bantu saya.
Berapa banyak di antara kita, kau merasa Tuhan berbicara di hatimu saat ini. Kau merasa Tuhan berurusan dengan pribadimu saat ini. Haleluya. Saya minta singer dulu naikkan pujian ini, baru nanti kita ikuti refnya bersama-sama. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sama-sama kita dari awal lagi. Haleluya. Kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Saudara singer naikkan pujian. Kalau kau merasa mau mengangkat tangan, saudara, kau mau memberi kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita, angkat kedua tanganmu, saudaraku. Haleluya, haleluya. Angkat tinggi-tinggi, saudara. Haleluya, untuk kasih-Nya yang ajaib, yang luar biasa. Haleluya. Kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, Amin. tapi penyelamat. Oh, haleluya, haleluya. Untuk diriku Kau tebus. Ya. Kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya, haleluya. Ingat kasih-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Saudara, sebelum kita akan akhiri
khotbah ini dengan doa. Adakah satu dua orang di antara kita, kau sungguh membutuhkan belas kasihan Allah melalui Yesus Kristus anaknya yang telah rela mati menebus kita, memberikan tubuh dan darahnya untuk kita. Kau boleh mengangkat tangan kanan di tempat, saudara, yang membutuhkan belas kasihan. Angkat tangan kananmu, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Kalau engkau baru pertama kali hari ini, kau merasa sekian tahun aku Kristen tapi gak pernah aku merasakan Tuhan. Kalau engkau merasa hari ini Tuhan mengasihi engkau, bukan cuma tangan kanan, tangan kirimu engkau naikkan juga bersama-sama. Haleluya. Baik, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekarang yang menaikkan kedua tangannya boleh bangkit berdiri pertama-tama. Yang menaikkan kedua tangannya terlebih dahulu, yang bangkit berdiri dari tempat duduknya, yang kedua tangannya diangkat, itu pertama-tama yang bangkit berdiri terlebih dahulu. Silakan bangkit berdiri terlebih dahulu, yang mengangkat kedua tangannya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya berdoa untuk saudara. Bapa di sorga, mungkin ada yang baru kali ini membuka hati, meminta belas kasihan daripada Tuhan. Engkau bekerja di hatinya, kau menjamah hatinya, kau mendatangkan anugerah-Mu yang luar biasa itu. Pertama-tama keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, satu jiwa begitu berharga di pemandangan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Satu jiwa berharga di pemandangan-Mu. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ingat kasih-Nya yang mengubah Haleluya, hidupku. haleluya. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat luka yang sembuhkan luka salibnya yang Jesus, terima kasih. aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau saja yang layak dimuliakan. Engkau layak dipuji-puji. Engkau layak ditinggikan. Karena Engkau adalah Allah yang mengambil rupa manusia. Dan Engkau adalah Allah sejati dan manusia seutuhnya juga. Terima kasih Tuhan. Diberkati setiap hati yang telah terbuka untuk firman. Roh Kudus mengerjakan lebih lagi. Dan hamba alaskan semuanya dalam doa. Dan kami kembalikan segala hormat kemuliaan bagi namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya diberkati. Berkata amin. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita.